Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini, Ibu akan menerangkan mengenai teks prosedur. Jangan lupa untuk disimak hingga akhir dan mencatat pokok-pokok penting. Selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan teks prosedur tanpa disadari. Rupanya, teks prosedur ini sangat akrab di lingkungan kita. Teks prosedur digunakan untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan secara tepat, agar kegiatan dapat secara tepat dan akurat serta memperoleh hasil yang maksimal. Saat kita mencoba membaca buku, mendengar radio, menonton televisi, secara tidak langsung banyak sekali teks prosedur yang disajikan. Misalnya seperti resep masakan, cara memainkan permainan, membuat kerajinan dari kulit kerang, ataupun langkah-langkah untuk melakukan sebuah tarian. Ciri-ciri dari teks prosedur yang pertama adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi, ciri pertamanya ada langkah-langkah hal apa saja yang harus dilakukan dalam melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Ciri yang kedua adalah aturan atau batasan dalam melakukan kegiatan. Dan ciri yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan harus urut. Jika tidak berurutan, maka itu bukan merupakan teks prosedur, namun hanya merupakan sebuah tips. Tujuan teks prosedur ada 3. Yang pertama adalah untuk memandu cara menggunakan atau memainkan alat. Yang kedua, untuk memandu cara membuat. Dan yang ketiga, untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Ciri bahasa teks prosedur. Ciri yang pertama adalah menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah ini digunakan pada teks prosedur agar pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Ciri yang kedua adalah saran dan larangan untuk hasil yang maksimal. Jadi, selain kalimat perintah, juga diberikan saran dan larangan agar diperoleh hasil yang maksimal pada waktu menggunakan atau membuat. Ciri yang ketiga adalah penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. Misalnya, 1/4 tepung, 5 buah rimpang kunyit, 1 kilo gula, dan lain-lain. Dan ciri yang terakhir adalah menggunakan kelompok kata dengan batasan yang jelas. Sini, Ibu akan memberikan contoh beberapa teks prosedur berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah cara memainkan angklung. Langkah-langkahnya, pertama, pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan 2 tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah.
Langkah yang kedua, pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah. Ketiga, posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dan tubuh sebaiknya cukup jauh, yaitu siku tangan kiri hampir lurus, agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. Yang keempat, pegang ujung tabung dasar angklung secara horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan. Dengan posisi angklung tetap tegak, tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring. Yang kelima, sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup, sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Langkah yang keenam, mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Contoh teks prosedur yang selanjutnya adalah cara untuk membuat mie. Langkah-langkah dalam membuat mie instan. Yang pertama, rebus air sampai mendidih. Kedua, masukkan mie ke dalam air mendidih dan tunggulah selama 3 menit. Sambil menunggu, siapkan di dalam mangkok campuran bumbu, minyak bumbu, dan bubuk cabai. Keempat, tuangkan mie yang sudah masak itu ke dalam mangkok dan aduklah sampai campuran bumbu merata. Kelima, mie instan siap disajikan. Contoh teks prosedur yang terakhir adalah teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan yang ibu gunakan di sini adalah kegiatan cara mencuci tangan. Yang pertama, basahi kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan memakai air mengalir. Ambil sabun, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut. Yang kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, jangan lupa jari-jari tangan. Gosok sela-sela jari hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Dan yang ketujuh, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian. Kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian dengan air yang mengalir, lalu keringkan memakai handuk atau tisu. Demikianlah materi teks prosedur yang ibu sampaikan. Semoga anak-anakku sekalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk terus dipelajari dan mencatat pokok-pokok penting dari materi. Demikian yang ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.